Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Hari ini Rabu 24 April 2024. Bawang merah Tresno Tani berusia 26 HST. Di hari kemarin di daerah Tresno Tani, khususnya Dusun Pesulor, Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, itu diguyur hujan angin mulai dari setengah 4 sore sampai mendekati maghrib. Kemudian setelah itu sampai jam 9 itu gerimis terus menerus. Dan di hari yang sama Tresno Tani dihadapkan pada ujian yang bersamaan pula, yaitu kehilangan tripod dan juga tanamannya diinjak-injak oleh anak kecil. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ketemu anak kecil lagi, Tresno Tani akan memberikan bimbingan supaya nanti tidak merugikan orang lain. Kalau nanti tetap akan dilanjut atau tidak ada perubahan, nantinya Tresno Tani akan berkunjung ke rumah orang tuanya guna mengasih tahu nanti supaya dikasih bimbingan biar tidak merugikan orang lain. Seperti itu ya. Untuk tripodnya kemungkinan juga anak-anak itu yang membawa, karena kemarin kata bapak itu anak-anak itu membawa tolangan ya. Tolangan itu kayak misal benda yang panjang. Nah, kemungkinan itu tripod Tresno Tani. Semoga nanti kalau beliaunya menonton ini atau anak-anaknya menonton ini ataupun orang tuanya menonton konten ini, supaya nanti dikembalikan, karena itu adalah senjata bagi Tresno Tani untuk membuat konten, dan konten ini mungkin juga bisa bermanfaat bagi petani bawang merah lainnya. Oh ya, sejatinya di saat setelah ada hujan lebat itu kita harus menyiram tanaman kita, kemudian menyeprai menggunakan fungisida. Untuk penyiraman tidak Tresno Tani lakukan karena keterbatasan waktu, karena nanti siang juga akan melakukan pekerjaan di tempat lain jam 2 siang. Kemudian tanaman Tresno Tani itu yang kemarin habis terkena hujan itu porak-poranda, banyak yang roboh, kita terfokuskan ke situ. Itu kebiasaan Tresno Tani di dunia kesehatan itu kita memasang triase. Triase itu yaitu kelas atau penggolongan yang mana yang akan kita tangani dahulu. Yang gawat darurat kita tangani dulu, kemudian yang bisa bertahan kita tunda penanganannya, kita dahulukan yang mengancam nyawa. Seperti itu, sama kayak tanaman bawang merah, kita prioritaskan yang paling mendesak. Jadi yang mana kita prioritaskan dulu. Untuk penyepraian Tresno Tani seperti biasa, ini memakai MKP itu 10 sendok menggunung, kita taruh ke tong pengoplosan. Kemudian ini ada klorotalonil juga 12. Kemudian ini ada Tisen juga 12 sendok. Kemudian ada ini bedaerosin, ini kita memakai setengahnya. Kemudian ada remazol. Loh Mas, kok punya remazol? Kemarin kan habis dituang habis. Ini kemarin malam Tresno Tani WA teman Tresno Tani guna meminta remazol kalau masih ada sisa, karena Tresno Tani buru-buru subuh sudah kelahan, setelah subuh sudah kelahan, dan setelah subuh itu biasanya banyak toko yang tutup. Makanya kita sambat ke teman. Alhamdulillah teman pengertian dan kita dikasih. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambah ini ya, ada ini kalsium yang sisa kemarin kita buat belakangan. Ini kita ada promo dari toko waktu kita awal belanja obat. Ini ada kandungan nitrogen, kalium, sulfur, kalsium, dan juga boron. Ini kandungannya komplit kita kasih. Ini tadi kita kasih 120 mili dalam tong itu. Tongnya itu kisaran 5-6 tangki ya, karena itu isinya 100 liter, tetapi tidak sampai penuh, mungkin 96, dan itu isinya 6 tangki. Nah, ini obat-obatannya. Oke, ini Jupiter, motor Jupiter. Ini kita kelas menengah Mas Bos ya, untuk menggarap sawah. Kita buktikan bahwa petani bawang merah itu tidak harus berasal dari orang yang mampu dan orang yang berpunya. Orang yang menengah ke bawah pun juga bisa menanam, dan kita perjuangkan supaya nanti bisa bagus hasilnya. Ini tongnya. Nah, kita buktikan bahwasannya orang menengah itu juga bisa sukses menanam bawang merah. Tidak harus yang berdompet tebal
berdompet menengah pun kita harus berputar otak nanti biar efektif obat-obatannya, tetapi pengeluaran tidak banyak. Oke, ini biasanya tripod Tresno Tani itu ditaruh di bawah kolong itu, di bawah kolong gubuk itu hilang raib. Dan yang ini, yang bagian tepi ini kemarin diinjak-injak sampai sana, itu sudah dibetulkan sama bapak. Kemudian yang ini, ya ini ketela pohon, itu kita papras karena dia menghalangi cahaya masuk ke tanaman bawang merah sehingga bisa berpotensi menjadi begini. Nah itu semi moler karena emang kurang pencahayaan. Itu ada yang kita cabut, yang kosong itu kita cabut karena moler, karena terhalang oleh ini cahayanya. Yang di sana pun juga gitu, kita papras karena emang menghalangi. Kemudian ini tanaman yang kemarin diguyur hujan yang lebat itu gini. Nah ini benihnya kecil-kecil. Ini malah sortiran dari benih kecil yang kita punyai, benih hapitan kita sendiri. Itu aja sudah kecil-kecil dan ini sortirannya malah lebih kecil lagi. Segini loh mungkin benihnya. Nah, segini. Kecil. Itu bisa sampai segini aja kita sudah alhamdulillah dia mampu bertahan sejauh ini sampai 26 HST. Nah, banyak yang gelempang-gelempang. Itu nanti kita betulkan karena nanti kalau kita tidak betulkan dia akan layu dan bisa rusak. Makanya kita nanti harus membetulkan ini, kita prioritaskan ini, kita tidak melakukan penyiraman. Nah, sebenarnya kita harus melakukan penyiraman ya, karena popornya itu kotor seperti ini. Kita membebaskan dia biar nanti mendapatkan suplai langsung sinar matahari sehingga mengurangi kelembapan. Tapi sudah kita akali dengan penyepraian fungisida tadi, sehingga kita berharap fungisida yang kita spraykan tadi bisa mengatasi ini. Jadi nanti mengurangi kelembapan supaya nanti jamurnya tidak tumbuh. Nah, banyak yang gelempang. Kita mencoba ke perbatasan antara benih bauci dan juga benih Thailand. Nah, ini benih bauci yang kemarin kita peges, itu benih kita sendiri, panenan yang sebelum ini. Itu usianya 2 bulan 2 minggu, kita peges hampir separuh. Itu baru berusia 2 bulan 2 minggu sudah kita berani tancapkan atau berani kita tanam. Ya tumbuhnya seperti ini alhamdulillah bisa bagus. Ini ada 3 bak, 1, 2, kemudian ini. Nah, seperti ini loh Mas Bos, ini gelempang. Ini nanti kalau kita tidak segera melakukan recovery atau perawatan, dia akan mengikuti sinar matahari ya seperti ini. Itu bisa berbahaya karena berbengkok seperti itu nanti tidak maksimal pengumbiannya. Apalagi ini di fase peralihan. Nah, peralihan dari pertumbuhan ke pembuahan. Itu nanti kalau tidak segera kita atasi dia akan layu dan nanti tidak maksimal dalam pengumbiannya. Nah, papannya hancur lebur, gotnya. Nah, gotnya sudah tidak berbentuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, banyak yang gelempang. Ini. Nah, ini sudah mulai membesar umbinya. Dia sudah berganti fase dan mulai membesar. Itu untuk yang bauci. Mohon maaf ini tripodnya kurang bagus karena ini kita memanfaatkan seadanya. Ini kayu yang kita tali. Oke, nah jadi untuk perawatan bawang merah itu tidak hanya pengobatan, penyiraman dan juga penyepray dan juga pemupukan, tapi yang seperti ini. Nah, kayak penembokan, terus perawatan yang seperti ini harus kita rawat. Nah, seperti itu. Kita prioritaskan yang ini, bukan menyiramnya. Karena menyiram sudah diakali dengan penyepraian tadi. Tujuan penyiraman supaya tidak tumbuh jamur, penyepraian juga sama. Sehingga kita prioritaskan yang ini, karena kalau tidak segera kita tangani dia akan layu dan bisa juga akan mati. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita mencoba untuk berjuang ya. Modal yang cukupan, yang kelas menengah ke bawah, kita tetap akan bisa bertani bawang merah. Tidak harus petani yang berkelas tinggi atau bermodal tinggi. Kita bermodal cukupan, berusaha untuk memaksimalkan modal kita tersebut supaya nanti bisa panen maksimal. Oke, mudah-mudahan ini mampu menginspirasi petani-petani yang modalnya itu minimalis atau modalnya itu cupen kayak Tresno Tani. Tidak orang kaya dan tidak bermodalkan uang yang berlipat.
kita bermodalkan yang pas-pasan semoga nanti tanaman kita ini bisa terlindungi sampai panen, bisa maksimal, sehingga bisa menginspirasi bagi para petani-petani yang bermodalkan cukupan kayak Tresno Tani. Semoga Tresno Tani mampu menepis mitos atau rumor bahwasanya petani bawang merah itu harus bermodalkan tinggi atau tebal. Kita mencoba untuk menepis itu ya. Semoga kita nanti diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya niat baik kita itu nanti mendapatkan ijabah dan juga rahmatnya. Oke, mungkin cukup itu. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.